Di dokter anak yang terkenal ekspresif dan seru banget kalau bahas dunia kesehatan si kecil. Perkenalkan, Mam semua, sebelumnya saya Minbi yang akan menemani Mam selama 1 jam ke depan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya malam ini. Walaupun seharian ini Minbi tahu kalian pasti udah lelah dengan pekerjaan kalian Oh, nggak ada masing-masing suara ya dari apa-apa ya? pagi. Tapi Mimbi mau berterima kasih buat Mam semua yang sudah bisa melewati hari-hari yang melelahkan, tapi masih tetap meluangkan waktunya di acara webinar Nubi Mam semalam ini. Dan gak lupa juga, Mimbi mau infoin kita kedatangan Community Partner Birthday Club Oktober 2024. Selamat datang Mam semua, banyak banget partisipasinya dari community partner kita. Selamat datang di acara webinar Nubi Moms with Expert ya Mam semua. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Mam semua. Iya. Oke, sebelum mulai boleh dong Mams tulis dulu di kolom chat dari kota mana aja yang udah gabung. Dari Bekasi, Pontianak, ada Jaksel, wow, Yogyakarta. Tangerang Selatan. Wah, cuacanya gimana, Mams, di daerah kalian sendiri nih? Mindi ada di Bogor. Oke. Tangerang Selatan, Bekasi. Wow, Bojonggede hujan deras, bener. Mindi di Bogor, kebetulan di Bogor hujan deras. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Oke. Wow, banyak banget. Malam ini bakalan seru banget sih. Ini sudah 4.500 orang ya yang join. Oke, wah, Dokter Wedine sudah ada. Oke, Mams. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih Dokter Wendy Nurfandi? Ada yang kenal belum? Atau memang udah langganan sama dokter langganan sama Dokter Wendy? Halo Mbak. Hai dok, apa kabar? Hai. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Sama aja. Alhamdulillah sehat banget. Sama aja. Wah, Tapi moms yang kebetulan lain saya boleh kan dong disapa. wah, halo semuanya, new moms, new dad. Kan kemarin juga banyak katanya ayah-ayah juga mau ikutan ya. Iya, Selamat boleh banget. siang semuanya. Hari ini kita belajar bareng ya, curhat-curhat bareng. Betul. Aduh, nanti dulu mama makan dulu, please. Oke. Siapa yang udah tahu temanya apa malam ini? Siapa yang udah tahu? Ini karena banyak permintaan, Dok. Jadi sebelumnya itu Nubika udah sempat survei kayak sebenarnya Nubi Moms ini pengennya kalau ada acara webinar itu dengan dokter anak, pengennya ngebahas apa sih? Dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Akhirnya kita buka aja sesi open konsul. Itu Oke, seputar kesehatan anak. siap. Oke. Tapi Hmm, biar acara tetap rapi dan nyaman, izinkan Mimi menyampaikan rule singkat ya, Mam semua ya. Jadi nanti selama acara, mohon mic dalam keadaan mute dulu ya, kalau memang sudah masuk ke sesi konsul. Dan pertanyaan Mams yang udah masuk, jadi kan kebetulan Mimi sudah kirim Google Form, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, Mimi sudah taruh Google Form. Nah, itu sudah Mimi rangkum jadi beberapa pertanyaan. Jadi yang paling banyak itu nanti akan Mimi tanyakan ke Dokter Wendy. Karena Mimi bingung karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk gitu. Dan nanti pertanyaannya itu akan Bibi bacakan satu per satu. Dan Dokter Wendy nanti akan langsung jawab ya. Oke, tapi sebelum masuk ke pertanyaan dan sesi konsulnya nih, Dok Wen, kita manggilnya Dok Wen aja ya. boleh boleh.
Mungkin bisa berbagi dulu sedikit aja tentang topik pembuka aja nih dok. Kita hari Hmm, ini seputar kesehatan anak di musim hujan. Ini kan banyak ya. yang resah banget nih. Akhir-akhir ini cuacanya nggak menentu, jadi kayak Hmm, panas, langsung hujan ya. besar. Jadi cuacanya sangat ekstrim. Dan ini apa namanya hal-hal umum yang sering terjadi yang dikhawatirkan para ibu. Gimana sih cara mencegahnya? Seperti Oke. itu. Silakan Dokter Wendy boleh dijawab. Oke deh. Halo semuanya, New Moms, New Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat buat para orang tua hebat dan anak-anak kita yang luar biasa. Perkenalkan, saya Dr. Wendy Nurfandi, dokter spesialis anak. Kali ini saya bakalan berbagi sedikit cerita tentang tips ringan gimana sih bagaimana kita cara menjaga kesehatan anak-anak, terutama memang sekarang kita lagi di musim hujan ya. Tapi tenang, saya juga nggak akan serius-serius banget kok. Jadi kita bakalan ngobrol santai-santai aja ini Umam Snudet ya. Nah, seperti yang kita memang rasakan ya sekarang nih lagi musim hujan nih. Terus kadang bagi kitanya enak, jadi suasana jadi adem, tapi juga malah dengan musim hujan ini malah jadi sering aja jadi musim batuk, kelah, pilek, demam atau teman-teman yang lainnya gitu kan. Ya nggak, benar kan? Dokter yang Betul, setuju. Ya. Nah, jadi dengan kondisi kayak gini, pasti kan anak-anak kita rentan tuh, jadi lebih gampang sakit. Kalau enggak pun, pasti kesehatannya ada terganggu deh, apapun itu Hmm. gejalanya gitu. Jadi, ada beberapa tips nih yang mungkin New Moms, New Dad yang harus tahu bagaimana kita si kecil itu tetap sehat, ceria meskipun dalam kondisi yang memang hujannya terus turun. Yang pertama, jadi pastikan yang namanya jaga tubuh tetap hangat dan kering. Jadi kalau misalkan anak lagi kehujanan atau lagi main hujan, boleh sih sebenarnya sesekali ya. Asal habis itu langsung mandi pakai air hangat, ganti baju kering, minum air hangat juga, dan jangan dibiarkan dalam kondisi kedinginan yang lama-lama. Nanti justru virus gampang mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, itu terkait dengan makan makanan yang bergizi. Jadi nggak boleh hanya sekedar asal kenyang aja dok, yang penting anaknya mau makan, nggak boleh. Jadi kita harus pastikan asupan nutrisinya juga adekuat. Pastikan makanannya penuh warna, buah-buahan, sayur, sumber protein, lemak, karbohidrat, gitu kan. Vitamin juga penting tuh untuk daya tahan tubuh. Itu bisa kita dapat dari buah-buah, misalkan jeruk, jambu, atau bahkan kalau perlu suplemen juga boleh. Agar tentunya ya daya tubuh juga pasti makin kuat dong. Yang ketiga, yang paling penting juga cuci tangan. Itu suatu hal yang wajib ya. Apalagi habis Hmm. main gitu kan dari luar rumah atau sebelum makan. Jadi ajarin anaknya untuk cuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar ya. Dan tentunya kalau bisa pakai dengan air yang mengalir. Dan lebih gampang lagi sambil nyanyi aja dibawain lagi cuci tangan gitu. Yang keempat, main. Mungkinnya terkait main kalau bisa mainnya di dalam rumah dulu aja dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan Hmm. terlalu aktif banget main di luar segala macam gitu. Dan tentunya musim hujan ini juga bukan jadi alasan anak jadi nggak bisa aktif gara-gara main di rumah ya. Jadi bisa tuh belikan games-games yang gampang, misalkan puzzle atau enggak bisa mainkan ular tangga yang bisa dimainkan kita zaman dulu aja. Nah, kita ajarkan ke anak-anak kita gitu. Dan tentunya nggak selalu mesti main games aja, bisa juga dengan olahraga-olahraga kecil gitu kan ya, di ruang keluarga, di depan TV gitu kan ya, biar anak tuh tetap bergerak gitu, nggak bosan dengan kegiatan yang itu-itu aja. Nah, kalau yang terakhir mungkin hindari yang namanya di tempat keramaian, apalagi kalau dalam kondisi anak kurang fit gitu. Kan kita nggak tahu ya, anak-anak mungkin di playground, di tempat yang lain, kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu. Apakah dia lagi sakit Betul. juga malah main ke sana. Jadi kita juga harus pastikan kalau emang nggak penting-penting banget buat keluar atau main keluar rumah, ya udah di dalam aja gitu. Dan Betul. kalaupun terpaksa harus main keluar rumah, jangan lupa ajarin anaknya harus menggunakan masker. Itu penting banget ya supaya kita tidak tertular dari anak-anak yang lain atau bahkan kita tidak menularkan ke anak-anak yang lain. Nah, jadi 5 tips itu tuh yang bisa New Moms New Dad gunakan dan supaya kita sama-sama ini nih menjaga kesehatan anak kita gitu dan terus nggak panik saat musim hujan. Yang penting tuh kita sigap, waspada, dan tetap jaga rutinitas sehat di rumah. Anak-anak tuh pasti tetap bisa aktif, ceria, sehat, asal kitanya juga harus mendampingi dengan perhatian dan
kasih sayang yang pas. Jadi semoga nanti obrolan kita ke depannya semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget Amin. kita diskusi bareng. Dan Hmm. tentunya saya senang banget nih bisa berbagi bareng sama New Moms New Dad yang di sini tersebar kayaknya di seluruh Indonesia ya. Ada di mana-mana gitu. Mungkin itu aja tips dari saya. Terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dok Wen, penjelasannya insightful banget ya Dok. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ayo, apa Ya kira-kira? itu. Ini soalnya pas aku buka Google Form untuk Hmm, pertanyaan, dan itu hmm, banjir banget Dok pertanyaan, dan yang hmm, paling top hmm. pertanyaan prioritas untuk Dokwen itu ada di gizi dan BB anak. Oke, Jadi pertanyaan itu seperti bagaimana sih cara menaikkan berat badan anak yang benar? Karena ya, anak saya BB-nya sering stagnan. Gitu oke. dok. Topik ini Hmm, sering banget muncul ya, dan relevan untuk betul. banyak usia ya dok ya. Jadi bisa bahas faktor gizi, metabolisme, serta Hmm, tips hariannya juga. oke. Oke, silakan dok Wen. Ya, terkait dengan gizi anak, terutama untuk menjaga berat badan anak akan tetap naik gitu ya, akan tetap naik sesuai dengan targetnya. Tentunya kita juga harus tahu loh, tiap anak itu, tiap berdasarkan dia kita, tiap anak itu akan wajib banget untuk namanya berat badan itu harus naik tiap bulan. Dan tentunya itu tergantung dari usianya. Jadi setiap semakin tinggi usianya, semakin kita bertambah usia, maka target berat badan untuk naik pun itu tidak terlalu banyak. Jadi semakin sedikit gitu. Nah, itu yang Newman Sunderland harus tahu. Nah, terus gimana caranya agar berat badan itu akan tetap naik sesuai dengan targetnya? Yang pasti adalah nggak kalah nggak lain dan nggak bukan itu adalah pasti nutrisi yang adekuat gitu. Pastikan anaknya itu selalu mendapatkan karbohidrat, protein hewani, lemak. Ya, ketiga hal itu harus setiap kali makan pagi, makan siang, makan malam. Ketiga komponen makronutrien tersebut itu harus ada gitu. Dok, gimana dengan mikronutriennya? Sayur, buah boleh kok tentunya. Kalau misalkan lagi anak-anak lagi masa pertumbuhan tuh, perkembangan di bawah usia 2 tahun. Yang paling penting itu memang yang makronutrien. Mikronutrien itu cukup diberikan, tapi memang porsinya nggak banyak seperti sayur, buah, segala macam. Karena kita butuh tiga komponen tadi untuk menaikkan berat badan anak. Protein hewani, karbohidrat, dan lemak. Nah, tentunya pemberiannya juga itu nggak asal-asalan. Yang penting asal aja ada dok. Yang penting ada ayam, yang penting ada telur, yang penting ada nasi, yang penting ada apa enggak. Tentunya mereka juga memiliki hitungan tersendiri. Misalkan anak-anak itu kita hitungkan ya, hitungkan ternyata dia butuh kalorinya itu sebanyak 1.000 gitu ya dalam sehari. Kita bagi kita bagi 8 kali kan kalau namanya anak untuk tumbuh kembang yang baik itu makannya harus 8 kali termasuk minum ASI. Tapi tentu makanan utamanya kan dia cukup 3 kali kan ya makan pagi siang malam. Jadi 1.000 itu kita bagi 8 kira-kira dapatlah 125 gitu lah kilokalori per kali makan. Nah, dari 125 kalori itu kita bagi 50%-nya karbohidrat, 20%-nya protein hewani, 30%-nya lemak. Nah, dengan nyubat-nyubat hitung seperti itu, maka eh, kapasitas yang sudah diberikan dengan sesuai target itu nanti akan menjamin yang namanya pertumbuhan anak secara linear gitu. Jadi nggak boleh ada yang namanya dok anaknya nggak mau makan daging nih, jadi saya banyakin aja nasinya. Nah itu nggak boleh. Ketika New Moms New Dad melakukan seperti itu, nanti pertumbuhannya itu tidak adekuat gitu. Memang sih karbohidrat itu paling cepat banget untuk naikin berat badan, tapi nggak bagus karena kita butuh yang namanya protein hewani yang lebih bagus, asam amino yang lebih lengkap untuk menjaga pertumbuhan dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala gitu. Jadi nggak boleh hanya sekedar karbohidrat aja. Memang karbohidrat itu biasanya dominan untuk menaikin berat badan, tapi ketika tinggi badan, lingkar kepala, itu dia harus bisa mengkonsumsi protein hewani gitu. Dok, lagi mahal banget dok protein hewani. Boleh deh protein nabati. Tapi memang ada perbedaan antara protein hewani dan protein nabati. Tentunya perbedaannya di asam aminonya. Kelengkapannya lebih lengkap pada protein hewani. Nggak selalu mesti daging kok. Telur bisa, ayam, telur bebek,
udang, cumi, sapi, kambing, ayam, banyak banget kita protein-protein hewani yang bisa Human Snowbab lakukan. Nah, dengan komposisi yang seimbang itu, 50% karbohidrat, protein hewani 20%, lemak dia 30%, ya kalau misalkan tepat ya hitungannya ya, pasti nanti yang namanya berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala itu pasti akan bagus. Jadi pertumbuhan itu pasti akan linear. Jadi ketika kalau teman Newman Sumbet itu plotting di kurva WHO untuk pertumbuhannya, itu pasti akan bagus. Naik, melanjak kayak pelangi gitu ke atas. Menanjak gitu ya. Oh, oke. Hmm. Tapi ada yang tanya nih dok Wen di Hmm. komentar. Tapi kalau Hmm. anaknya nggak nafsu makan gimana? Ya. Nah, ketika nggak nafsu makan, kita harus cari tahu dulu apa nih yang bikin faktor dia nggak nafsu makan. Apakah misalkan anaknya memang lagi sakit nih, paling paling sering kan anaknya lagi sakit kan ya. Anak-anak tuh Mm-mm. jadi nafsu makannya menurun. Nah, kita harus obatin dulu yang namanya makan apa nih, nama penyakitnya gitu. Hmm. Dan kadang-kadang walaupun kita sudah obatin, biasanya tuh fase penyembuhan tuh terjadi 2 minggu sesudah itu. Jadi ketika lagi sakit, wajar ya nafsu makan masih akan menurun. Itu dari Hmm. hormon sitokin-sitokin dalam tubuh kita menekan pusat nafsu makan, jadi nafsu makan kita menurun. Nah, nanti ketika udah sehat, udah ACC nih pulang dari dokternya, sudah dinyatakan sembuh. Nah, nanti itu butuh peralihan anak itu akan kembali makannya seperti biasa, itu sekitar 2 minggu anak akan bagus lagi makannya. Itu dalam kondisi sakit. Nah, Mm-mm. gimana dok kalau dalam keadaan kondisi tidak sakit, tapi anak nafsu makannya nggak bagus? Nah, kalau kayak gitu, kita harus perhatikan jangan sampai yang pertama adalah anaknya tuh bosen karena makannya itu-itu aja. Ya, Hmm. artinya kita harus memvariasikan jenis makanan. Jadi nggak serta-merta orang tuh di kita ya di Indonesia tuh rata-rata dok harus makan nasi, makan nasi, makan nasi. Ya ampun, kan kan karbohidrat kita banyak ya, ada kentang, Hmm. ada roti, ada spaghetti, kue tiaw, kemudian ada Hmm. mie telur segala macam gitu loh. Sumber karbohidrat kita banyak banget. Jadi jangan terpatok hanya makannya hanya boleh nasi aja gitu. Ya, jadi harus variasiin dari baik karbohidrat, protein hewani maupun lemak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ternyata anak nggak langsung makan tuh, mohon maaf ya, new moms new dad ya, rasanya nggak enak gitu. Kadang-kadang mereka pada takut nih. Aduh anak aku nggak mau pakai gula, nggak mau pakai garam, takut ini takut itu. Kenapa? Terus saya tanya, emang siapa coba di sini yang suka makanan hambar? Nggak ada dong Hmm. ya. Toh kita juga bikin makanan kan nggak bener-bener yang keasinan banget, nggak bikin yang kemanisan banget. Semuanya pasti dengan kadar yang pas dong, gitu. Jadi Hmm. ya udah kasihlah ala kadarnya, baik itu gula, garam atau penyedap rasa mungkin. Boleh-boleh aja kok. Bahkan yang dulu tuh gosip-gosipnya tuh MSG bikin orang bodoh, ternyata setelah diteliti tidak kan. Gitu. Jadi jangan Hmm. takut gitu dengan penggunaan bahan-bahan penyedap makanan. Kemudian yang ketiga, anak juga nafsu makan tuh kadang-kadang terkait dengan anaknya nggak mau makan teksturnya gitu-gitu aja gitu. Misalkan Hmm. nih, kita tahu anak usia 8 bulan mungkin dia sudah harus bisa bentuk makannya itu bentuknya dalam bentuk mesh ya, gitu. Ternyata anaknya masih belum mau minum makan dalam bentuk mesh, ya udah kita coba turunin dulu aja, balik lagi ke bentuk puree gitu. Tapi ternyata bentuk puree juga nggak mau dok. Jangan sampai ternyata kalau nggak mau turunin, dia harus dinaikin. Berarti dari bentuk mesh kita harus coba naikin ke bentuk cincang halus gitu. Hmm. Ya, Jadi ya, itu ya. juga mempengaruhi dari nafsu makannya anak gitu. Terus kendala juga ini ada nih beberapa penyakit yang mungkin nggak ada gejalanya gitu ya. Misalkan apa? Anemia kekurangan zat besi gitu kan ya. Nah, biasanya tuh banyak banget di lapangan itu di praktek saya anaknya nggak mau makan dok. Ternyata setelah dicek-cek cari tahu, oh ternyata anaknya kekurangan zat besi. Sehingga kita harus treatment lagi zat besinya, baru anaknya timbul nafsu makannya lahap lagi, jadi berat badan naik lagi. Atau enggak, paling gampang lagi infeksi saluran kemih. Itu juga gampang tuh bikin berat badan jadi seret, nafsu makan nggak bagus. Nah, kadang-kadang dua penyakit itu tuh eh, suka mudah dikesampingkan gitu. Hmm. Kita ketahuan tuh misalkan, udah deh coba iseng-iseng cek darah baru ketahuan. Coba cek urin baru ketahuan gitu. Nah, jadi pastikan dulu nih, kita harus cari tahu dulu masalahnya di mana ya, anaknya sakit atau tidak. Atau kalau nggak sakit berarti kita harus lihat tuh dari makanan yang kita buat, tekstur, variasi maupun dari Oke. rasanya. Gitu Tapi menurut Mbak. Dok Wen
Hmm. health, Hmm. anak di bawah usia 2 tahun itu harus Hmm. benar-benar dipantau jumlah kalorinya nggak sih, Dok? Seperti yang dokter Iya, jelaskan betul tadi. banget. Itu wajib banget sebenarnya. Kita harus tahu berapa yang masuk dan berapa yang Oh, keluar. sudah ada Tapi takarannya pada ya, Dok? dasarnya gini, sesimpelnya gini, Mbak. Jadi, oke lah kita ngasih kasih makanan buat anak nih. Ya, misalkan ribet banget dok ngitung-ngitung gitu kan ya. Hmm. Oke, yang pasti pastikan aja ada karbohidrat, protein hewani sama lemak. Untuk takaran Hmm. ya udah Newman Sundry boleh coba-coba dulu gitu. Nah, nanti diberikan selama sebulan, lalu kita evaluasi berat badannya. Ketika kita evaluasi, naik nggak berat badannya? Terus naiknya tuh sesuai dengan target usianya nggak gitu. Kalau Hmm. misalkan ternyata sesuai dengan target, ya udah berarti apa yang New Moms Nudet berikan sudah cukup sebenarnya untuk naikin berat badan Hmm. dia. Nah, tapi masalahnya ketika berat badannya tidak naik, tapi menurut New Moms Nudet bagus kok dok makannya. Nah, saat itulah Newman Sundet harus ke dokter anak karena kita pasti akan hitungin ulang apakah memang benar nggak sih gitu makannya sesuai dengan target kalori yang dibutuhkan sama si kecil gitu. Nah, ketika memang tidak didapatkan targetnya, baru kita intervensi di situ kita hitungkan ulang lagi. Bun harusnya segini ya, ini harus segini, ini segini, segini, gini. Gitu. Oke? Okay? Oke, Hmm. lumayan mengerti. Kalau Jadi, nggak ada yang ngerti, langsung ngacung tangan ya, biar dijelaskan lagi lebih iya pelan, boleh. lebih Jadi santai. intinya jadi orang Hmm. tua itu harus selalu belajar ya dok ya. Ya, Luar betul. biasa. Mm-mm. Nah ini selanjutnya pertanyaan yang banyak masuk. Ini masalah Ya. BAB atau sembelit dok. Mhm. Apa penyebab anak sering sembelit padahal sudah cukup minum dan makan buah dan bagaimana Ya, mengatasinya? ya, betul. Nah, Masalahnya, mohon maaf ya, bukan kita mengunderestimate atau apa. Biasanya persepsi dari orang tua terkait dia minum, dia cukup atau enggak, atau kebutuhan dari buah, sayur segala macam cukup atau tidak itu biasanya berbeda gitu. Jadi ketika memang mengalami kondisi yang namanya sembelit, hmm, pastikan dulu, diperiksa dulu ke dokter, baik dokter umum ataupun dokter anak bebas silahkan gitu. Nanti akan dievaluasi apakah memang benar nggak sih takaran yang diminum air putihnya benar nggak sih segitu atau enggak ternyata apakah ternyata kurang mungkin ya minumnya pas segala macam karena tiap anak juga kita punya hitungan masing-masing berapa dia minumnya usia segini nanti usia sekian berapa lagi dia harus minum itu berbeda-beda gitu tiap anak gitu dan tiap usianya berbeda jadi harus dipastikan dulu takarannya memang sesuai atau tidak gitu misalkan air putih ini untuk usia 6 sampai 12 bulan dia cukup sebenarnya 120 sampai 240 mili doang gitu hmm, dalam satu hari gitu kan ya gitu nah udah sesuai belum ya kemudian eh, usia 12 sampai 24 bulan 240 sampai 960 mili air putih gitu sudah sesuai belum nah nanti ketika anak usia 2 tahun sampai 5 tahun udah bisa sampai 240 sampai 1200 mili sudah sesuai belum nah kadang-kadang definisi menurut keluarga cukup sama dokter tuh suka kadang-kadang suka ada miss sedikit gitu. Jadi pastikan dulu, cari tahu dulu benar atau enggak gitu dengan persepsi yang sudah dipikirkan oleh orang tua. Dan penyebab-penyebab lain saya rasa selain mungkin kurang asupan dari air putih maupun serat dari buah maupun sayur, ya ada kondisi-kondisi yang mungkin mohon maaf ya, mungkin ada sakit di proses penyerapan di ususnya yang nggak benar gitu. Jadi ada infeksi di ususnya atau di kan kalau proses penyerapan penyerapan nutrisi ini kan terutama air itu yang menyebabkan jadi anak-anak mengalami konstipasi kan itu di usus besar. Proses penyerapan itu akan tinggi banget di usus besar. Nah, kita harus pastikan apakah usus besarnya ada mengalami infeksi atau tidak atau enggak ada gejala-gejala lain enggak seperti kembung atau enggak ternyata ada sumbatan atau tidak atau enggak mungkin bahkan ada kelainan elektrolit atau tidak cairan tubuhnya karena dengan kelainan-kelainan seperti itu nanti akan menyebabkan penyerapan di usus besarnya itu nggak optimal gitu sehingga dia akan berlama-lama di dalam usus sehingga airnya tuh keserap banyak sehingga feses yang dihasilkan juga bentuknya menjadi keras gitu jadi banyak multifaktor banget oh, penyebab konstipasi gitu. oke. Jadi Hmm. memang harusnya lebih baik sering dicek juga ya dok ya. Iya betul kan Oke. pokoknya intinya tuh nah satu pesan lagi buat Nyimas Hmm. Nudet jangan apa-apa ke dokter itu ketika anak sakit aja ya jadi ketika anak Hmm. sehat
3 itu setidaknya harus datang ke dokter anak. Misalkan di atas 5 tahun, 5 tahun tuh walaupun anak sehat-sehat aja, minimal setahun sekali itu harus ke dokter anak. Biar kita pantau semuanya. Gitu. Untuk memastikan aja, oh ini saat ini baik-baik aja nggak sih? Oh ini saat ini ada apa-apa nggak sih? Gitu. Jadi jangan ke dokter tuh hanya taunya, oh lagi sakit baru ke dokter deh. Kalau lagi sehat lupa deh sama dokternya. Jangan kayak gitu ya nih Mas Nudet ya. Ayo dengerin. Oke, tapi tadi ada pertanyaan nih. Kalau lebih dari yang disarankan, apakah nggak apa-apa dok? Anak saya suka lebih dari 200 mili air putih Oh, seharinya. ah, tergantung usianya ya gitu. Oh, Dan oke. pastikan kebutuhan kelebihan sih itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan berdempetan dengan jadwal makan gitu. Hmm, Kadang-kadang kita ngasihnya kan air putih itu kalau apalagi selama usia sampai 2 tahun ya, air putih itu kan hanya kita berikan pada saat di antara jam makan dong. mm-mm. Ya, bukannya diberikan pada saat anak sekali suap minum air putih, sekali suap lagi minum air putih, enggak gitu. Justru air putih itu kita berikan misalkan pada saat akhir proses makan gitu untuk membilas semuanya gitu kan ya. Atau enggak di antara jam makan kita kasih air putih. Nah, tentunya misalkan nih kita tahu anak tuh makan jam 12, terus tiba-tiba jam setengah 12 anak rewel banget kan belum jam makan tuh, jam 12 Mm-mm. jam setengah 12. Nah, di situ mungkin kita kasih kesempatannya untuk air putih. Nah, tapi air putih yang dikonsumsi jangan kebanyakan karena kan dia akan mengisi lambung. Sedangkan lambung ini dalam waktu setengah jam dia harus nanti akan masuk lagi makanan yang padatnya gitu. Takutnya sudah kepenuhan sama air putih sehingga makanan yang masuk ketika setengah jam kemudian itu nggak banyak gitu akibat gara-gara sudah terisi sama air putih duluan gitu. Jadi Oh, pastikan oke. harus kira-kira ya 1 jam sebelum makan tuh bolehlah konsumsi air putih gitu. Oke, Oke? baik. Hmm. Siap. Next ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang paling banyak ditanyakan lagi, Dok, ada di vitamin dan suplemen anak. Nah, jadi pertanyaannya, Hmm. apakah perlu tambahan vitamin seperti D3 atau zat besi Hmm. jika anak sudah minum susu formula? Oke. Jadi eh terkait dengan suplementasi vitamin D, zat besi segala macam, pada intinya itu adalah idealnya kita harus cek darah sebenarnya. Cek dulu kadar besinya, cek dulu vitamin D-nya gitu. Hmm. Ya. Kalau misalkan memang terdapat terdapat kekurangan, ya tentunya kita akan treatment. Jadi bukan suplementasi lagi. Jadi obat yang kita berikan itu pun dosisnya dosis terapi gitu. Kenapa nih? Aman ya? Terdengar? Ya, Dok. Nah, kemudian eh dosis terapi idealnya itu harus cek darah dulu sebenarnya. Tapi ada beberapa pemeriksaan seperti misalkan vitamin D. Vitamin D ini kan lumayan ya harganya kalau kita pemeriksaan darah ya. Tentunya apa namanya? Mahal gitu. Jadi kalau kita mau pakai suplementasi boleh silahkan gitu. Nah, tapi eh, sebenarnya suplementasi juga kalau kita yakin nih ya dengan pemberian makan dia sudah oke, sumber-sumbernya sudah Bunda pastikan tercukupi. Misalkan vitamin D kan kita juga bisa dapat dari daging-dagingan, dari ikan gitu kan ya. Atau enggak dari proses kita menjemur di bawah matahari gitu kan ya. Atau enggak zat besi kita bisa dapat dari makanan-makanan hati ayam, hati sapi, brokoli, segala macam sayur-sayuran gitu. Kalau misalkan menurut ayah bunda dia tercukupi dengan konsumsi itu, sebenarnya suplementasi juga nggak perlu-perlu banget gitu. Tapi asalkan kalau yakin nih, oh makannya bener Hmm. gitu. Tapi ketika makannya nggak bener, menurut ayah bunda juga, aduh makannya cuma sedikit dok, aduh makannya Hmm. enak, silahkanlah gunakan suplementasi. Lalu gimana kalau pada anak yang udah minum susu gitu kan ya? Hmm. Ya lihat aja dulu di kandungan di susunya berapa gitu kan pasti ada cantuman tuh zat besi kandungannya berapa, terus vitamin D-nya kandungannya berapa. Terus kalau misalkan ternyata sudah sesuai dengan dosis suplementasi yang kita kita rekomendasikan, ya udah ngapain lagi pakai suplementasi. Tapi jika lo ternyata memang juga minumnya nggak sesuai dengan takaran, minumnya juga cuma hanya hanya sekedar tambahan-tambahan aja, ya mungkin kita harus pikirkan untuk tambahan gitu. Oke, Oke? baik. Tapi bener nggak sih Dok Queen? Hmm, Aku tuh pernah dengar katanya kalau anak ada garis putih di kukunya itu tanda kekurangan hmm. gizi. Bener nggak? Ya, betul. Oh betul ya. Memang itu juga ya.
ada memang eh itu zaman dulu ya, garis putih ya Mm-mm. gitu. Kirain aku Ah, mitos. di kuku gitu kan ya, Iya. kekurangan gizi kan itu bisa aja sih gitu. Cuman Hmm. macam-macam tuh, bisa jadi kekurangan zat besi, kemudian bisa juga seng, selenium gitu, yang kayak gitu-gitu tuh yang menyebabkan putih-putih di bagian kuku gitu. Nah Kuku. makanya ketika kan itu kan mikronutrien ya rata-rata ya Hmm. gitu. Jadi pastikan aja kalau misalkan ternyata konsumsinya bagus makanannya, kan mikronutrien itu kebanyakan kita dapatnya dari sayur, buah, Mm-mm. gitu kan ya, makan makanan protein juga kita ada gitu kandungannya gitu. Nah, ketika memang sudah yakin dengan komposisi yang pas yang digunakan untuk anak, yang dikonsumsi anak, udah nggak usah khawatir gitu. Ya. Dan Oke. tentunya walaupun memang ya dok putih-putih itu ada kekurangan-kekurangan ini gitu, tapi idealnya nih ya harus Hmm. periksa darahnya dong, diperiksa kadar di darahnya Benar, memang benar, cukup atau betul. enggak gitu Betul. Tetap harus ya. dicek juga ya, Dok ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita anak-anak ini lagi sakit, itu hmm, atau lagi flu, itu hmm. asupan vitaminnya itu masih bisa dikonsumsi kah, Dok? Apa Atau gimana harus? kalau lagi flu? Iya, kalau misalnya anak lagi sakit, itu bisa kita ganti nggak asupan nutrisinya dengan si vitamin tadi? Karena Ya, kan biasanya anak sakit tuh nggak nafsu betul, makan. betul, betul, betul. Nah, Hmm. jadi betul memang. Jadi ketika asupan nutrisi yang nggak bagus, artinya anak lagi dalam kondisi sakit, asupan nutrisi nggak bagus, makan pasti nggak sesuai dengan target. Memang betul di situ ada tempatnya kita memberikan multivitamin. Tapi Oke. tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mengganti mikronutrien-mikronutrien yang tidak masuk melalui makanan. Pasti kan ketika lagi sakit nafsu makan menurun dong. Ya enggak? Mm-mm. Pasti makan yang harus kita target satu porsi habis pasti jadi nggak habis gitu. Anaknya pasti akan GTM Betul, segala macam gitu. betul. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mengganti mikronutrien yang tidak masuk lewat makanan diganti dengan suplementasi itu diperbolehkan. Oke, karena kan kebanyakan ada makanan Hmm, vitamin yang harus ya, diminum setelah makan ya dok ya. ya betul, betul, betul. Mm-mm. Tapi Nah, nggak masalah ya dok. hmm. Nah gini, prinsip setelah makan itu nggak mesti Hmm. yang namanya makan kenyang baru boleh minum obat. Enggak. Oke. Ketika satu suap dua suap juga udah masuk udah cukup kok gitu. Dia tuh Oh. setelah makan tuh maksudnya biar nanti ketika makanan masuk asam asam lambung juga keluar memproses semuanya itu. Nah ketika ada multivitamin, nah kadang-kadang multivitamin itu akan proses penyerapan lebih bagus ketika memang juga ketemu dengan asam lambung itu yang kita pengen dapatkan. Oh, oke. Jadi asal ada makanan masuk ya dok ya. Iya betul. Oke, ini Hmm. kita langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada di tumbuh kembang anak dok Nah Len. kenapa tuh? Nah, ada salah satu pertanyaan, bagaimana menstimulasi anak 8 bulan belum merangkak? Dan Ya, apakah berbahaya jika melewatkan oke, fase merangkak ini? itu Gitu, dok. masih termasuk dalam perkembangan anak. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, Hmm. merangkak itu sudah dicoret dalam kamus perkembangan anak. Karena tidak Oh, semua anak mengalami fase merangkak. Sehingga mereka-mereka ini, bos-bos kita, senior-senior kita, yang ahlinya menghapus merangkak dalam kamus tumbuh kembang anak gitu. Tapi oh, yang mungkin ayah Newman Sumbet harus tahu, eh, proses merangkak ini merupakan peralihan dari proses duduk ke proses berdiri. Gitu. Dia peralihannya di situ. Karena ketika berdiri, anak Mana pasti mana? belajar untuk mulai melangkah. Gitu. Gitu. Nah, jadi yang harus kita pastikan apa? Ya pastikan aja anaknya bisa dapat duduk, lalu belajar untuk berdiri. Gitu. Cukup dua itu aja. Nggak mesti ada fase merangkak. Mungkin fase merangkak itu bagusnya itu adalah karena nanti dia akan melatih otot-otot kaki ya, otot kaki dalam mengejar gitu kan, tok 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 tok, tok gitu. mm-mm. Nah, tapi itu juga bisa kita latih dengan anak ketika dia belajar berdiri. Tentunya ketika kita belajar berdiri, anaknya juga kita akan belajar untuk coba melangkah dong. Nggak hanya cuma sekedar berdiri doang. Nah, nah Mm-mm. itulah ketika pada saat proses itulah dilatihlah si otot-otot paha dan betis ke bawah gitu. Agar si
ototnya tetap Oke. terjaga kekuatannya dan melatih kekuatan si ototnya untuk tetap berdiri dan melangkah. Itu. Oke, oke. Karena kan Mhm. suka banyak yang bilang, ih, kok belum merangkak anaknya? Iya, Iya, betul banyak betul. banget kan. Mhm. Dan itu pasti bikin overthinking ibunya juga, Dok, biasanya. Iya banget pasti. Iya, Nah, terus yang harus dipastikan ya, jangan pernah membandingkan pertumbuhan perkembangan anak ayah New Mom Student betul, di sini setuju. dengan anak-anak yang lainnya. Hmm, Mereka punya kesempatannya masing-masing. Dan itu hmm, perkembangan tuh dia punya range waktunya. Jadi nggak semua anak itu pasti akan di awal, misalkan nih kita pengennya anak itu bisa duduk di usia 6 bulan. Nggak semuanya anak itu akan 6 bulan tuh benar-benar duduk stabil gitu. Enggak gitu. oke. Dia punya range sampai usia 9 bulan anak tuh akan bisa duduk stabil gitu kan ya. Nah, Hmm, jadi tenang aja ketika masih ada range waktunya sabar aja gitu. betul, jangan Kecuali memang terlalu. sudah di range-nya sudah kelewatan, ya Hmm, makanya kita harus hati-hati. Gimana cara screening yang lebih cepat, Dok? Nah, Newman Nudet bisa buka di buku KIA ya. Di buku KIA itu kan ada tuh checklist-checklist yang harus dipenuhin. Nah, ketika sudah di batas akhir bulan ternyata anaknya tetap nggak bisa, nah disitulah kesempatan Newman Nudet harus bawa ke dokter anak untuk diperiksakan lebih lanjut. Tapi oh, kalau misalkan di dalam range usia tersebut anaknya masih belum bisa, nah bisa coba dulu di rumah, tetap stimulasi segala macam. Itu. Ya, KIA oh, penting oke. banget ya tuh. Setuju buku KIA lengkap banget. Bener banget tuh Mam Sahira Nadia. Harus Hmm, semuanya pokoknya New Mams di sini, Nudet sini harus sering-sering baca buku KIA. Ya, itu oke. informasinya banyak banget. Bahkan saya aja masih belajar di buku situ biasanya. Tapi bener nggak sih dok Wen kalau Hmm, misalnya anak-anak itu diajari sedini mungkin, misalnya hmm, belum bisa jalan tapi dipaksa jalan, itu nah, bisa bikin kaki jadi bengkok atau bentuk hmm. O atau zero. Oh, oh itu sih enggak sih itu mitos ya gitu. Hmm, Saya rasa jangan terlalu overstimulasi pada anak. Tunggu oke. aja. Ya, tunggu aja ada saat usianya memang kita harus coba stimulasi. Ada kan stimulasi anak ini kan berkembang ya. Setiap Hmm, setiap bulan per bulan tuh dia pasti akan berkembang. Kita selesaikan dulu aja memang misalkan di usia 3 bulan dia harus bisa balik badan sampai usia 5 bulan gitu kan ya. Nah, ya udah hmm, selesaikan dulu itu aja, jangan main loncat-loncat ke atas gitu. Anak itu tumbuh kembang tuh bagusnya itu adalah dia akan mengikuti alurnya. Jadi nggak ada yang namanya anak belum bisa duduk tapi udah bisa jalan. Nah, nggak mungkin tuh gitu. Jadi tunggu aja, oke. selesaikan dulu di usia saat ini harus bisa apa sih? Selesaikan itu dulu aja, tuntaskan dulu gitu. Nah, baru ketika mendekati misalkan sekarang baru usia 9,5 bulan dok, tapi 10 bulan tuh sebenarnya sudah harus bisa anaknya udah coba berjalan gitu. Ya udah tunggu aja, nggak usah buru-buru. Tunggu aja pada ketika Hmm, memang ketika mulai mendekati 10 bulan barulah kita rangsang untuk berjalan, coba untuk berdiri oh, gitu. oke. Jadi jangan terlalu overstimulasi, sedangkan stimulasi yang benar aja untuk usia saat itu belum kita kuasai, ya jangan Hmm, coba-coba langsung naik ke atas gitu. oke. Tapi ada Hmm. untuk jalan itu ada red flag-nya nggak sih dok? Umur berapa bulan? Sampai 18 bulan. Sampai 18. Ya. Ketika sampai 18 bulan anak kita tidak bisa berjalan, Mm-mm. langsung segera cari dokter anak terdekat kesayangan Human Snudet, Oh, minta oke. cari tahu penyebabnya ini ada di mana gitu. Oke, Ya. oke. Kalau bicara, Dok? Hmm. Kalau bicara ini tergantung ya. Hmm. Dia usia 18 bulan aja kita sudah harus bisa 6 kata gitu. Nah, pastikan Hmm. dulu 6 kata sudah tersampaikan belum. Nah, ketika lewat dari itu belum sampai 16 kata, ya nggak boleh. Kemudian Betul. usia 2 tahun sudah harus bisa kombinasi kata. Kayak gimana, Dok? Mama makan, mama minum, Hmm. mama pipis. Nah, minimal ada subjek dan predikatnya gitu kan ya. Ada dua jenis Oke. kata yang dikelontarkan. Nah, ketika itu nggak ada, langsung lagi cari dokter anaknya gitu. Oke. Tapi kan biasanya katanya anak Hmm. perempuan itu lebih cepat ngomongnya daripada anak laki-laki. Aduh, mitos, kagak ada itu. Pemeriksaan tumbuh kembang itu tidak membedakan antara jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Kalau terkait dengan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, status Hmm? gizi, itu oke, beda antara laki dan Oh, perempuan. Tapi yang oke. namanya perkembangan semuanya sama. Ya, semuanya Hmm. hanya dibedakan berdasarkan usia aja. Tapi Oke. untuk jenis kelamin kita enggak, semuanya sama. Oke? Oke, sudah cukup jelas dok. Karena selama ini yang saya tahu
anak Hmm. perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki kalau ngomong. Kenapa perempuan? Bedanya ini mungkin. Biasanya itu pada saat fase pubertas. Memang Oh, kalau kan kita kalau konsep tumbuh kembang kan kita kan konsepnya itu di dua tahun pertama ya, mm-mm, gitu. Nah, tapi ketika dia di masa pubertas, memang anak perempuan itu pubertasnya lebih cepat duluan. Sekitar di mm, usia 8 bulan. 8 bulan, 8 mm. tahun gitu. Nah, tapi kalau pada anak laki itu di usia 9 tahun. Jadi beda setahun mereka. Oh, Gitu. Itu untuk masa oke. pubertas gitu. Nah, ketika masa pubertas pun itu pasti akan ada percepatan pertumbuhan tinggi badan. Gitu. Makanya biasa Hmm, pada anak perempuan mungkin tingginya lebih duluan nih, lebih tinggi mm-mm, daripada anak betul. laki-laki. Tapi ketika mulai pubertas tambah lagi usia 9 10 tahun, baru laki-laki akan menyusul lebih tinggi gitu. Betul. Ya, terkait bedanya di situ Hmm, doang. Tapi kalau misalkan untuk yang 2 tahun pertama kehidupan itu masih hmm. sama laki-laki dan perempuan gak ada Oh, perbedaan oke. Sama halnya gitu. kayak tumbuh gigi juga ya, Dok ya? Nah, tumbuh gigi juga sama laki-laki perempuan Oh, gak ada bedanya ya oh, oke. gitu. Biasanya gigi pertama itu muncul di usia 6 bulan, gigi bawah biasanya. Dan Hmm. red flagnya itu mungkin mendekati usia 18 bulan belum tumbuh gigi sama sekali, baiknya langsung dibawa ke dokter gigi khusus yang spesialis anak ya, dokter gigi anak ya. Hmm, oke. Hmm. Baik, Dok Wen. Nah, ini Hmm. pertanyaan yang banyak selanjutnya. Apalagi tuh. Itu ada di tidur dan pola Nah, aktivitas si kecil. ya, Tips mengatur jadwal tidur anak sesuai usia agar tumbuh ya. kembangnya juga optimal, Dok. Ya. Nah, Mm-mm. terkait jadwal tidur ya. Jadwal tidur ini nah, biasanya tuh orang tua tuh mikirnya anak harus tidur siang, harus tidur sore, tidur pagi apa segala macam. Enggak. Prinsipnya itu adalah kita harus tahu kebutuhan tidur anak dalam 1 hari. Jadi kita ngitungnya tuh berdasarkan pola apa namanya? Kebutuhan dalam 1 hari 24 Oh, jam. Jadi bukan mm. berdasarkan dok tidur siang harus sekian jam, tidur malam sekian jam gitu. Enggak gitu. Kita kan melihat total kebutuhan tidurnya, terutama yang tidur siang gitu kan ya. Tapi yang paling penting memang dia di malam hari. Malam hari kita ada aturan. Anak sudah harus tidur jam 8 malam. Gitu. Kenapa dok harus jam 8 malam? Karena hormon pertumbuhan itu keluarnya jam 11 malam sampai jam 2 subuh. Gitu. Jadi dalam waktu 3 jam itu hormon pertumbuhan lagi akan keluarnya banyak banget gitu kan ya. Gitu. Mm. Kemudian kenapa dan dia akan bisa keluar hormon pertumbuhan itu ketika anak itu sudah masuk ke dalam fase deep sleep gitu kan ya kita tahu ya fase Mm. deep sleep itu eh, apa namanya akan muncul ketika anak sudah bobo 3 jam sebelumnya gitu Oh, artinya oke. jam 11 kurang 3 berarti jam 8 malam. Hmm. Telat-telatnya deh dok, jam 9 oke lah, jam 9 oke. Tapi di atas jam 9 jangan harap deh pertumbuhan akan bagus. Karena pasti akan jelek banget, hormon Hmm. pertumbuhannya nggak akan keluar. Apalagi kayak gini nih, lagi tidur, oke dok, udah tidur jam 8, tapi tiba-tiba jam 12 bangun. Nah itu juga nggak bagus. Jadi pastikan jam 8 malam, anaknya itu, kan kita terakhir memberikan makan itu jam 8 malam ya, pada saat sebelum tidur gitu kan ya. Dengan pemberian ASI gitu kan ataupun ada susu-susu yang lainnya gitu. Silakan diberikan pada saat mendekati proses jam tidur lalu dengan harapan anak ketika kenyang dia akan tidur pula sampai besok subuh gitu. Dan kalaupun amit-amitnya masih kebangun gitu, kalau bisa kebangunnya itu di atas jam 2 subuh gitu. Karena biar hormon pertumbuhannya keluar dulu gitu. Oh, Gitu oke. loh, ya. Terus nah, terkait tidur siang. Tidur Hmm. siang sebenarnya kita nggak ada patokan anak harus tidur siang jam berapa sekian jam Hmm. enggak. Kita patokannya adalah total kebutuhan tidur dalam 1 hari. Misalkan Oh, oke. 0 sampai 3 bulan, itu kan harus 14 sampai 17 jam sehari total kebutuhannya. Nanti 4 sampai 12 bulan, itu sekitar 12 sampai 16 jam sehari. 1 sampai 2 tahun, 11 sampai 14 jam per hari. Kayak gitu. Jadi kita pastikan aja kan kita pasti banyak tidurnya di malam hari ya dari jam 8 Hmm. anggaplah jam 8 sampai jam eh, 6 deh gitu. Berarti jam 8 sampai 6 aja itu dia sudah 6 tambah 4, udah 10 jam gitu Hmm. kan di malam hari aja gitu. Nah, tinggal nanti diselipin lah pada saat siang, pagi gitu kan ya. Nah, tapi tidur, nah yang harus dipastikan aja
jadwal makan tidak boleh diganggu gara-gara anak tidur. Jadi ketika memang dia tidur, tapi ada bentar lagi jam makan, silahkan bangunkan. Gitu. Hmm. Jadi nggak boleh namanya, ih dok anaknya baru tidur, nggak enak, nggak tega ngebangunin, jadi nge-skip makannya. Nah itu nggak boleh. Jadi Hmm. tidurlah ketika anak sudah selesai beres makan. Gitu. Setelah sudah selesai sendawa, sudah bermain-main santai segala macam, nah silakan bobokkan. Gitu. Tapi Oke. jangan mendekati mau jam makan berikutnya baru dibobokkan gitu. Nah itu jangan gitu. Nanti kesian anaknya lagi emang anak-anaknya bobok terus dibangunin gara-gara harus makan gitu. Jadi pastikan buatlah jadwal makan, jam-jam makannya tidak bersinggungan dengan jam-jam anak tidur, baik tidur pada saat pagi hari maupun siang hari maupun sore hari. Oke? Oke, Oke. siap. Aman. Semoga semua Mams mendengar dan memahami, dicatat juga ya Hmm, Mams ya. Penting banget oke. soalnya. Oke. Ini dok, kebetulan Hmm. kalau yang aku bacain udah cukup. Sekarang Ah. Mindy mau kasih pertanyaan langsung. Jadi, Wuhui. Mams yang mau bertanya langsung sama Dok Wen boleh banget raise hand atau angkat tangannya. Gak usah Gercep terlalu banget loh itu tinggi udah ya. ada yang raise hand. Mau tanya apa aja sama Dok Wen boleh. Hmm. Misalnya usianya berapa sih Dok Wen? Tinggal Masih nih. Tapi muda. kalau Mimi boleh tahu Dok Wen Hmm. itu dari mana sih Dok? Dari Dari Jakarta kah? Pontianak. Oh Pontianak. Ya, makanya saya kaget pas lihat ada Pontianak musim hujan. Ih, ada dari Newman Sinudad juga dari Pontianak. Seneng banget. Keren. Ini kita lagi bersatu nih dalam satu Hmm. Nusantara. Oke, siapa nih yang mau tanya duluan? Wah, banyak Wah, nih. wah, 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 Udah wah, wah, macem-macem. wah. Oke. Silahkan dipilih. Dipilih, dipilih. Oke, nih Mindy mau kasih kesempatan dulu deh. Ini sama community partner kita nih. Ada Hmm. Mams Nisha Hmm. dari Birthday Club Oktober 2024. Silakan Mams Nisha boleh bertanya langsung sama Dok Wen. Makasih Mindy. Eh, Dokter Wen, Dokter Wen, Ya, ya gimana saya mau Mas? tanya nih. Saya mau tanya. Kenapa? Jadi kan sebelumnya kan mengenai tidur ya dipstiknya ya. Ya. Sebelumnya kan anak saya itu kan GTM tuh dari umur 7 sampai 11 lah ya. Nah, terus kan Hmm. mulai apa ke DSA pun maksudnya udah terkait DSA ganti-ganti akhirnya nemu mungkin DSA terapi zat besi 10 mili cuma pupnya agak keras kan. Nah, terus habis Ya, itu betul. saya ganti probiotik Hmm. yang Interlak. Hmm. Tadinya yang Pro M. Pro M kayaknya Hmm. nggak berubah apapun. Pas saya ganti Hmm. Interlak, alhamdulillah dia udah nggak Enggak, pernah, Bang. maksudnya dia udah mangapnya lumayan banyak gitu dok daripada Hmm. sebelumnya. Sebelumnya kan cuma Hmm. dua suap mingkem. Ini enggak, alhamdulillah lah gitu kan sampai kadang satu porsi Alhamdulillah. habis gitu kan. Nah terus Hmm. tapi eh, saya bingung nih Gak dok, udah makannya masak-masak, udah Abang. lumayan dari sebelumnya. Tapi Hmm. kenapa setiap malam anak saya tuh bisa lebih dari 4 kali atau 5 kali dok bangunnya dok? Hmm. Itu yang saya bingung sih dok. Kenapa ya dok Oke. ya? Usia berapa sekarang, Mams? 12 bulan dok. 12 bulan. Oke. Iya. Jadi ketika anak terganggu tidurnya, kita harus biasanya banyak faktor itu adalah anak masih kelaparan. Gitu. Jadi ketika dia lagi kan anak ini kita apa namanya? Kita memusatkan anak itu untuk terpenuhi kebutuhan kalorinya itu adalah dari pagi hari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kita harus mengenyangkan anak kita di jam-jam segitu. Nah, ketika ada kendala di mana kalori-kalori yang di apa namanya kalori-kalori yang dibutuhkan ternyata tidak sesuai dengan targetnya, maka dia merasa masih kelaparan di proses malam hari. Sehingga anaknya pasti akan kebangun di malam hari. Jadi pastikan dulu nih Mams Nisha, anaknya makannya sudah ideal belum, sudah sesuai dengan target belum kalorinya. Kalau misalkan masih belum, pasti anaknya akan masih kebangun di malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus pastikan kenyamanan pada saat proses tidur. Lampunya sudah digelapin, kalau misalkan pakai AC suhunya udah enak,
pakai kipas ternyata sudah ada adem-adem di apa namanya di kamarnya gitu. Atau enggak pakai baju juga, baju tidurnya yang nyaman gitu kan ya. Udah pakai selimut, nggak kedinginan juga anaknya gitu. Jadi faktor-faktor itu juga harus diperhatikan gitu. Terus eh, anak lagi tidur nggak ada tuh yang berisik-berisik di luar, mungkin di tetangga lagi ada hajatan gitu kan ya, atau enggak masih ada yang nonton TV di apa namanya di ruang ruang keluarga gitu sehingga berisik anaknya mengganggu untuk tidur. Nah itu juga harus kita pastikan. Jadi banyak faktor gitu ketika anak tidurnya terganggu pada saat malam hari. Tapi kalau misalkan sudah faktor eksternalnya sudah disingkirkan, ya berarti apa namanya tinggal kita harus pikirin apakah memang anaknya masih lapar atau tidak. Nah, betul banget ini, nggak boleh ada aktivitas lagi, betul banget. Jadi ketika eh, mendekati proses tidur ya, mendekati jam 8 malam, apalagi beres maghrib deh, dari jam 6-an, itu jangan terlalu banyak aktivitas yang merangsang anak untuk tetap melek gitu. Hmm. Nah, ini biasanya dilakukan sama orang tua yang lagi kerja, yang baru pulang kerja. Itu kan ya. Dok, gue nggak ketemu sama anak gue, masa gue diemin aja anaknya, nggak gue apa-apain ketika pulang ke rumah. Nah, kita kekurangannya di situ. Jadi overstimulasi anaknya pada saat di atas maghrib gitu, maghrib menjelang proses jam sampai jam 8 gitu. Sekali gara-gara overstimulasi, jadi anak tuh cenghar lagi gitu. Jadi tidurnya terganggu lagi, jadi nggak mau tidur lagi, kayak gitu. Nah, nyambung nih. Kalau pagi perlu dibangunin nggak? Hmm. Dibangunin ya ketika memang tidurnya sudah cukup jam 8 malam sampai besok subuh. Kan kita Hmm. jadwal makan tuh jam 6 ya gitu. Jadwal makan tuh nggak selalu makan berat ya, tapi jam 6 tuh biasanya kita sarankan untuk pemberian ASI ataupun apa gitu kan, susu gitu Hmm. kan ya. Nah, jam 6 pagi itu sudah mulai. Jadi ya siapkanlah mulai dibangunkan gitu anaknya untuk memulai mengisi kebutuhan kalorinya gitu. Dan kalau mungkin yang beragama Islam gitu kan, mau ajarin sholat subuh ya silahkan. Hmm, Yang penting kan betul. total kebutuhan tidurnya tercukupi gitu. Ya. Betul, Baik, betul. Dok. Dok, mengenai yang tadi, Dok, tapi kan Hmm. untuk masalah makannya, Dok. Tapi dia Ya. udah nggak mau mangap lagi, Dok. Gitu, Dok. Hah? Kayaknya sih emang Nah, dia minta nenek terus kan, minta asi terus. ah, Cuma memang kalau dipikir-pikir kalau masih mau lapar, dia tuh udah nggak mau mangap lagi, Dok. Gimana, Dok, solusinya? mangap di mana lagi nih? Kapan? Maksudnya udah pas lagi jam makannya, jam makan pas Oh, ketiganya itu loh, ya, Dok. Dia udah, ya ya udah oke. seitunya aja gitu. Mm-mm. Ya memang benar. Ketika kita lagi memberikan makanan anak, yang tahu kenyang, yang tahu lapar itu sebenarnya anaknya sendiri gitu. Hmm. Jadi ketika memang dia nggak mau lagi makan, kan secara feeding rules ya, ketika anak menolak untuk makan, kita tunda dulu 5 menit, lalu kita tawarkan kembali. Ketika kita tawarkan kembali, anak tetap menolak, maka kita stop proses makan, lalu tunggu makan lagi di 2 jam berikutnya. Tapi ketika anak masih setelah 5 menit menunda makan, ternyata dia mau makan lagi, silahkan lanjutkan makannya lagi gitu. Dalam proses makan harus 30 menit ya gitu. Nah, Ya, tapi tetap oh, udah stop aja gitu. Tapi nggak tega dok, nanti kejadian lagi malamnya kebangun apa segala macam. Tentunya dengan kita menstrikkan seperti itu, anak tuh akan tahu, oh berarti gue tahu nih kalau gue makannya tadi cuma sedikit, berikutnya lagi gue kelaparan gitu. Gue Hmm. akan kebangun lagi. Nah, itu yang akan kita ajarkan ke anak pola-pola seperti itu gitu. Jadi tenang aja, Mams and Dad di sini masih di sini. Pertama-pertama pasti kita nggak tega ngeliat anaknya, pasti kita malah jadi nggak konsisten lah, nggak apalah. Justru kita butuh konsistennya Mams and Dad semuanya di sini gitu. Ketika mulai pemberian proses makan gitu. Ketika memang harus makannya jam makan ya silakan pemberian makan, jam tidur silakan jam tidur gitu. Nanti biarkan otaknya akan merekam. Oh, jam segini memang saya harus tidur, jam segini memang saya harus makan. Oh, ketika makan memang saya lapar, jadi harus saya makannya sebanyak ini gitu. Dan itu Oke. prosesnya nggak instan, nggak yang 1 kali 2 kali atau bahkan Hmm. mungkin sebulan 2 bulan nggak. Itu butuh yang namanya untuk menciptakan kebiasaan itu butuh berulang-ulang Oke, ya. konsisten Jadi ya dok ya. konsisten dan sabar. Semangat, semangat sabarnya. Iya. Dibanyakin lagi sabarnya. Hmm. Hmm. Iya, oke. Sekarang next. Semoga terjawab ya Mams Nisha. Ini Mimbi mau iya, lempar. terima kasih, Dok. Iya.
Oke, ini ada dari Mams Sahira Nadia. Hmm. Ini udah Mindi pantau dari tadi, udah standby dari awal, dari awal kita mulai webinar dia udah join dari tadi. Cuman sayangnya kenapa nggak pakai background Mam Sahira? Mindi cukup Aduh. kecewa. Hmm. Aduh, maaf Minbi soalnya HP aku nggak mendukung buat background, jadi nggak bisa Oh, masanya aku juga nggak ya ngerti udah deh, Mindi nggak apa bisa ya. berkata-kata lagi kalau gitu. Oke, Makasih ya Minbi udah oke, silakan Mam Sahira. langsung. Halo Dok Wen, selamat Halo, malam. malam. Iya, jadi kan ini mau nanya tentang imunisasi nih Dok Wen. Ya. Ini kan Mhm. masih pro kontra ya imunisasi ya, Ya. pro kontranya ya masalah ibu-ibu ya gitu. Aku aku tergolong yang harus imunisasi lengkap. Karena Oke. sering banget bolak-balik puskesmas sebulan sekali buat imunisasi, ada tetangga yang suka nyinyir kayak, ih Mami Mufasa, kenapa sih sebulan sekali ke ini apa namanya ke puskesmas? Anaknya sakit terus ya katanya. Enggak, saya imunisasi gitu. Ngapain sih orang anak lagi sehat disuntik-suntik malah jadi sakit gitu. Terus ya aku udah malas berdebat lah ya, udah nggak punya energi pulang Ya. dari kelas capek gitu, udah aku langsung masuk rumah. Mhm. Sebenarnya gini Dok, pertanyaannya tuh gimana sih cara kerja imunisasi itu gitu. Karena Mhm. pas tetangga itu bilang kayak kalau imunisasi nggak imunisasi, kalau sakit tetap aja sakit katanya gitu. Imunisasi Mm-mm. itu kan bukan berarti nggak bakalan sakit kata dia. Pasti tetap sakit kan? Nggak ada bedanya sama anak yang nggak imunisasi gitu. Nah, nggak lama dari itu anak aku kena roseola apa campak ya gitu kan hampir Ya. sama ya dok aku lupa. Mhm. Ya. Nah itu tuh udah selesai imunisasi itu udah selesai imunisasi campak Ya. rubella itu. Tapi habis itu anak aku langsung kena terus aku dikingirin lagi. Iya kan tetap kena kan saya bilang juga apa makanya anak saya tuh jangan suntik-suntik tetap aja tuh kena campak. Ya Allah dok tolong dok. Gimana? Ah, iya. Jadi gini, yang namanya imunisasi itu ya memang dia tidak murni, tidak ada yang menjamin 100% anak itu tidak terkena penyakit. Imunisasi itu merupakan salah satu ikhtiar kita, usaha kita agar kalau misalkan amit-amit anaknya sakit tapi dia tidak mencapai komplikasi yang parah. Misalkan kita vaksin BCG mencegah anak untuk TB tidak TBC, betul kan? Nah, tapi pasti ada aja tuh anak yang sudah divaksin BCG tapi terkena TBC. Tapi yang kita hindarkan itu adalah TBC-nya supaya tidak sampai ke TBC otak, TBC kemana-mana gitu loh. Gitu, itu yang kita cegah dengan pemberian imunisasi. Anak mungkin akan tetap sakit gitu, tapi dia tidak sampai ke parahan yang dibandingin anak-anak yang tidak imunisasi gitu. Itu prinsipnya imunisasi ya. Terus apa yang kita berikan dalam imunisasi itu gitu. Jadi imunisasi itu pemberiannya macam-macam. Ada kan ada yang virus, ada yang bakteri gitu kan ya. Nah, ada virus atau bakteri yang dilemahkan atau ada juga virus bakteri yang memang udah mati gitu kan ya. Nah, tapi yang diberikan dimasukin ke dalam tubuh kita itu bukan serta-merta virus dalam bentuk misalkan utuh gitu kan ya. Virus ini, virus rotavirus benar-benar virus full rotavirus itu dimasukin ke dalam tubuh. Enggak. Yang kita pakaikan, yang kita masukkan itu hanya sepersekian bagian dari tubuhnya yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Dengan harapan dengan adanya masuk itu, respon tubuh kita membentuk sistem antibodinya. Gitu. Jadi bukan yang benar-benar virus satu full badan gitu dikasih drop masukin. Enggak. Dan diberikannya pun sudah dilemahkan. Yang insya Allah tidak malah membuat anak menjadi timbulnya kesakitan gitu. Kita memberikan virus yang dilemahkan agar sistem imun tubuh kita aja melatih untuk oh ada si virus ini nih masuk, ada proteinnya masuk sedikit. Oke, siap sistem imun tubuh keluar semuanya. Yuk kontak. Nah, ketika kontak, nah itulah yang nanti akan membuat sistem imun tubuh kita, oh, jadi setiap ada virus ini datang, si sistem imun ini akan keluar gitu loh. Jadi kita sudah punya cadangan nih. Jadi ketika amit-amitnya nih nanti misalkan tadi katanya campak udah vaksin campak dok tapi kena campak. Nah, ketika dia kena campak itu si sistem tubuh kita, sistem imun tubuh kita tuh udah punya antibodi untuk melawan campak. Sehingga campaknya tuh tidak akan kena campak yang
berat, dan proses penyembuhannya juga akan lebih cepat. Itu bedanya. Oke, Hmm. gimana Mam Sahira? Terjawab? Mau nanya dok sama anak yang nggak imunisasi. Nah, dia itu Hmm. merasa dia kayak sehat-sehat aja. Sebenarnya Hmm. kok bisa gitu dia ngerasa sehat-sehat Hmm. aja padahal dia nggak imunisasi. Apakah dia Nah, itu sebenarnya numpang antibodinya sama eh, lingkungan yang imunisasi ya, gitu atau kayak gimana betul ya? betul. Kita itu ada namanya herd immunity, kekebalan komunitas. Jadi ketika anak itu tidak imunisasi, tapi lingkungan di sekitarnya pada diimunisasi, otomatis tidak ada terjadinya proses penularan. Hmm. Itu loh. Jadi kekebalan komunitas itu istilahnya. Jadi karena dia kan yang namanya sakit ini kan pasti pasti proses penularan dari orang ke orang kan, Hmm. gitu. Nah, ketika dia mainin sama orang-orang yang sehat-sehat, yang selalu diimunisasi lengkap, ya otomatis si anak-anak itu juga tidak membawa virus atau bakteri yang menyakitkan, gitu loh. Hmm. Jadi ketika dia bermain pun tidak akan tertular, gitu. Keuntungannya di situ. Tapi ketika ada anak-anak yang tidak imunisasi berkumpulan dengan anak-anak yang tidak imunisasi, ya walau alam ya, gitu. Kalau misalnya Hmm. memang terjadi secara itu kejadian juga pasti akan lebih cepat sakit gitu loh ya. Oke, cukup Mam Sahira ya. Makasih Dok Fen dan Oke, Windy. sama-sama. Sama. Sekarang next kita lanjut ke hmm. Oke, ke Mams Ica. Hmm. Halo Mams Ica. Halo Dok Wen, halo Mindy. Halo Mams Ica. Hai. Hai Oh, adek ganteng. Luta. Ih, gemes banget. Halo Dok, mau izin nanya Dok. Kalau Ya, 2 tahun ini kan masih dikasih support nih. dua Terus tahun. ya, terus juga Ya. vitamin, ada multivitamin atau ada Hmm. D3. Hmm. Tapi berat badannya Ya. tuh tetap di stuck kayak 2,5, 12 Aha. sama terus turun naik gitu aja. Aha. Kayak perlu ada cek ke dokter nggak sih buat kayak dia tuh kurang apa karena BB nggak naik, tinggi Ya. badan juga 86, 87 gitu aja Ya. nggak naik Betul gitu. Bun. Mm-mm. Ya, ketika kita mendapatkan kondisi anak berat badan tidak naik, tapi menurut ayah bunda sebenarnya udah kasih makan yang benar apa segala macam udah gini-gini, itu udah saat harus ke dokter anak. Itu namanya kondisi anaknya mengalami wake faltering. Ketika anak mengalami wake faltering, berat badan gak naik-naik, stagnan ataupun naiknya tidak adekuat, itu harus segera ketemu sama dokter anak. Kita Hmm. harus segera intervensi. Kenapa? Karena kalau tidak kita intervensi, nanti lama kelamaan kan kalau kurva itu kan dia menanjak ke atas ya. Hmm. Nah, ketika berat badan stagnat, dia akan melandai. Lalu yang tadinya mungkin di atas garis hijau, kena garis hijau. Nanti ujung-ujungnya di bawah garis hijau. Nanti ujungnya kena ke garis merah. Itu nggak boleh. Jadi Hmm. mumpung misalkan nih dari bulan lalu ke bulan sekarang tetap nggak naik, itu sudah harus langsung ketemu dokter anak. Jadi nggak boleh lagi dibiarin. Yang namanya anak, apalagi ini usia 2 tahun ya. Nah, usia 1 sampai 3 tahun berat badan itu harus naik sebanyak 240 gram tiap bulannya. Nah, Hmm. ketika bulan itu ke bulan depannya tidak naik 240 gram, itu sudah harus cari tahu. Kenapa tuh? Kalau misalkan ternyata anaknya sakit, oke lah. Kalau ternyata anaknya ada fase sakit sebulan sebelumnya, wajar dia nggak naik. Tapi kalau menurut ayah New Moms and Dad semua di sini, makanya udah benar kok dok, segala macam udah pakai suplementasi, tapi ternyata anaknya tetap nggak naik berat badan. Nah, itu di situ harus ke dokter anak. Kita akan periksa semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kita pastikan anaknya ada kelainan di mana nih, ada salahnya di mana nih. Kita hitung lagi kalori makanannya benar atau tidak nih. Lalu kita periksa anaknya ada sakit yang tersembunyi atau tidak nih. Nah, biasanya itu gara-gara anemia kekurangan zat besi kek atau ISK kek. Nah, kalau laki-laki kan hati-hati nih kalau belum sunat. Gitu. Kita harus lihat fimosis nggak, ada resiko infeksi saluran kemih nggak gitu. Jadi banyak yang harus kita periksakan ya, Mams ya. Jadi ketika menemukan kondisi seperti itu pada anaknya, langsung bawa ke dokter. Ya, ke dokter umum dulu boleh deh untuk pertama kali. Tapi ketika tidak mendapatkan jawaban, harus segera ke dokter anak ya. Baik, Dok Wen. Sama izin satu lagi, Dok. Kalau jam Hmm. tidur itu biasanya kan jam 10 sampai jam 12, lalu lanjut makan siang. Kalau sekarang tuh suka mundur. Jadi jam 12 baru tidur siang, kadang sore. Itu ngaruh nggak sama yang berat badan atau tinggi badan gitu? Enggak. Kalau jadwal tidur enggak. Dia ngaruhnya tuh ke tinggi badan itu pada saat yang malam hari aja. Tapi kalau pada siang hari enggak. Pokoknya anak boleh tidur siang silahkan, tapi tidak mengganggu jam makan. Ketika memang jam makan, bangunkan anak untuk makan. Gitu. Tapi ketika dia
tidur, wah udah kayaknya udah 2 jam nih kan, bentar lagi jadwal makan, bangunkan anaknya gitu ya. Kalau dibangunin jadi rewel gitu, pengaruh nggak dok? Apa? Nah, ya namanya juga kita juga dibangunin masih anak-anak tidur rewel juga kan kita gitu loh. Benar. Tapi yang namanya anak lagi tumbuh kembang mah ya, jadi kita harus tetap memang jadwal makan ya kita harus berikan makan gitu ya. Ya, baik. Oke, Terima kasih dok. terima kasih Yuk, Mams Ica. semangat. Yuk. Oke, sekarang dari Pontianak juga nih, Mams Mulia, boleh Mams, silahkan. Halo, Dokter Devin. Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, Mams? Kedengeran Oke, Mams, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Minbi, untuk waktunya. Iya. Gini, Dok, saya punya bayi usia 3 bulan 2 minggu. Nah, Ya. dia itu kayak kelaparan gitu, Dok. Eh, Hmm. saya saya mau tanya, usia berapa sih yang boleh kita kasih makan untuk anak? Hmm. Apakah umur 4 bulan udah bisa kita kasih makan? Hmm. Oke, itu aja Ya. sih dok. Soalnya Oke. ada orang tua dulu, misalnya ada orang tua nih yang dulu-dulu Hmm. katanya nggak apa-apa kasih aja makan, soalnya Ya. anaknya udah lapar katanya gitu. Kasih aja Oh. yang lembut-lembut Hmm. atau misalkan Hmm. diencerkan makanannya. Ya, Katanya. ya. Mana tuh dok? Oke. Iya, Terima siap. kasih. Oke, oke, Itu oke. pertanyaan bagus nih ya. Jadi terkait anak mulai makan, gini. Pertama ya, sebelum kita memberikan makanan anak, kan idealnya memang usia 6 bulan ya kita memberikan anak. Itu pun 6 bulan pun harus memastikan ada tanda kesiapan anak bisa memulai makan. Pertama, kepalanya sudah tegak, didudukin tegak nih kepalanya, nggak Hmm. jatuh, nggak melentok kanan kiri gitu kan ya. Itu tanda pertama. Hmm. Yang kedua, refleks menjulurkan lidah sudah berkurang gitu ya. Yang ketiga, memang anaknya tertarik sama makanan-makanan yang kita makan. Jadi dia sudah mulai mengambil makanan kita gitu. Yang keempat, yang terakhir, anak udah diberikan ASI terus-menerus tapi masih tetap melapar. Nah, ketika keempat tanda tersebut, maka anak siap untuk mulai makan. Oke? Tapi, nah, ketika kondisi anak bunda nih saat ini kan, Mams ini kan usia saat ini udah 3 bulan 2 minggu gitu kan ya. Boleh nggak dikasih makan? Secara teori belum boleh, Mams. Hmm. Ya, gitu. Kita harus pastikan dulu saat ini kan memang dia minumnya ASI ya atau enggak susu gitu kan ya, susu formula gitu. Nah kita lihat dulu, evaluasi dulu, bener nggak sih dikasihnya tuh minumnya gitu, bener nggak sih tiap 2 jam atau paling telat 3 jam di pemberiannya gitu, atau enggak bener nggak sih takarannya yang kita berikan gitu. Ya kita harus evaluasi dulu itu yang masuknya berapa gitu. Hmm. Nah, terus gimana dong dok, anak-anak yang kalau misal anak saya di DBF nih dok, netek langsung. Nah, ketika kita mendapatkan kendala seperti itu, maka kita sarankan anaknya pasti akan minum ASI perah dulu. Hmm. Setelah kita hitung-hitung nih, oh anak ini harusnya minum sekian nih. Kalau DBF, kita nggak tahu nih anaknya bisa mampu minum segitu banyak atau tidak. Ya, yang kedua, kita juga nggak tahu apakah ASI yang diproduksi ibu juga memang segitu banyak nggak gitu loh. Hmm. Jadi kita sarankan untuk ASI perah dulu, lalu kita hitungkan, oke minum sekian mili tiap 2 jam ya, kita lihat mampu atau tidak. Kalau ternyata mampu, baru kita evaluasi sebulan ke depan. Naik nggak sih berat badannya sesuai dengan target gitu. Kalau naik, udah nggak usah buru-buru makan gitu. Nah terus gimana kalau kondisinya anaknya tidak tidak naik berat badannya gitu kan ya. Nah, memang di rekomendasi dokter anak Indonesia, memang kita bisa memulai makan anak itu pada saat usia 4 bulan, betul. Hmm. Tapi, ya, ada tanda yang harus kita periksa dulu, tanda kesiapan MPASI yang tadi yang saya sebutkan, ya. Hmm. Jadi nggak serta-merta anak tuh langsung dibebaskan gitu. 4 tanda Hmm. kesiapan MPASI itu kita harus evaluasi dulu, Oke. ya. Pastikan konsultasikan ke dokter anak terdekat dulu, ya diperiksa dulu sama dokter anaknya baru mams-mams sini boleh memulai makanan, memulai makan gitu, memberikan makan. Hmm. Tapi jangan pernah mencoba-coba ya. Kita juga harus melihat mempersiapkan kebutuhan anaknya bisa atau tidak. Oke. Kalau misalkan tidak, tanpa dengan konsultasi ke dokter anak, yang paling bahaya itu adalah ususnya bisa ngelipet di dalam. Oh. Gara-gara udah dikasih makanan terlalu cepat tanpa pengawasan dan tanpa saran dari dokter anak. Ke ususnya tuh jadi kelipet kemasuk ke dalam sehingga menjadi sumbatan. Ketika Oh. jadi sumbatan, anaknya malah jadi nggak BAB,
terus malah muntahnya mohon maaf ya, isinya malah fesesnya. Perutnya Hmm. di punggung besar, segala macam. Nah, itu udah bahaya Hmm. ya. Jadi jangan langsung memberikan keputusan sendiri ya. Jangan mendengarkan kata orang inilah, kata si A, kata si B, kata si Betul. C. Pergi konsultasi dulu ke dokter anak ya. Karena kita menentukan anak untuk mulai makan itu banyak banget aspek yang akan kita lihat gitu. Oke, Oke. Mas Mulia, semangat ya. Ya, Oke, Mams semangat. Mulia, jangan coba-coba. Iya. Siap, Dokter Deswin. Nanti mungkin bisa langsung konsultasi sama Dokter Wendy. Kan sama-sama di Pontianak. Oh iya benar, siap siap. Bener Oke, lagi di terima kasih Pontianak. Dokter Wendy. Oke, Ya sama-sama, Mams. sama-sama. Dok Wen, ini ada satu lagi ya dari Mams Intan Amaliah. Boleh ya dok, satu lagi ya dok. Oke, aman. Oke, Mams Intan silahkan. Selamat malam, dokter. Malam, Mams Intan. Aduh, suaranya. Merdu Dok, sekali. izin tanya. Eh, aku punya anak berusia 11 bulan. Sebentar lagi usianya 1 tahun. eh ini udah sebulan lalu itu anak saya di kakinya, di tangannya suka keluar melenting gitu, dok. Udah dikasih salep pirotop, terus juga obat antivirus, tapi masih muncul eh apa namanya lentingannya itu, dok. Baiknya dibawa ke DSA untuk cek darah atau gimana ya, dok? Terima kasih. Ya, lentingan tuh kayaknya maksudnya gelembung-gelembung berisi cairan gitu ya. Iya, betul, dok. Kecil-kecil. Heeh. Dia Oke, besoknya jadi luka gitu kalau nggak dikasih salep. ya. Harus diperiksa dulu, Mams. Karena lenting-lenting di telapak kaki, telapak tangan, apa segala macam tadi yang kata Mams, jangan-jangan sampai dia terkena yang namanya hand, foot, mouth disease. Jadi pastikan dulu ke dokter anak, diperiksa dulu kondisinya benar nggak ya ke arah sana gitu. Kalau misalkan benar, berarti butuh penanganan dong, gitu ya. Jadi nggak serta-merta obat-obatnya harus diberikan salep-salep gitu. Oke? Siap. Nah, Terima kasih banyak, dok. sama. Oke, Alhamdulillah sudah selesai kayaknya ya, dok ya. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi langsung sama Dok Wen karena waktunya juga sudah Jadi kelewat. yang ini sih ya di Q&A ini ya. Nanti kalau misalkan misal tidak terjawab, silahkan aja DM di Instagram saya ya. Wah, baik sekali. Hmm, Semoga bulan Tapi, depan kita bisa konsultasi hmm, lagi sama Dok Wen ya, Dok ya. amin, siap. Tapi nanti kalau nyapa di DM-nya jangan, halo dok, udah gitu doang. Langsung aja to the point gitu ya. Kadang-kadang kalau cuma, assalamualaikum dok, pagi dok, ya udah saya jawab dalam hati, waalaikumsalam. Kayak tadi, udah gitu. Jawabnya Tapi dalam kalau hati. misalkan ada pertanyaan kan saya juga terstimulasi, oke saya balas deh gitu. Ya. Oke, kalau misalnya Dok mau mampir ke Ah, rumah kayak gitu. oh, jangan, galak ada yang galak di sini. Oke, Dok Win, ini kayaknya kita udah kurang lebih 15 menit. Mohon maaf sekali ya, Dok. Gak terasa Aman, juga santai ya, aja. Mam semua. Udah 1 jam lebih kita ngobrol seru bareng Dok Wen. Terima Iya, kasih banyak untuk semua Mams yang udah aktif ikut serta dan berbagi pertanyaan di malam hari ini. Terima kasih banyak juga Mimi ucapkan kepada Dokter Wendy atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Semoga makin banyak mams yang tercerahkan dan makin percaya diri menjaga kesehatan dan juga tumbuh kembang si kecil setelah acara ini ya mams ya. Dan semoga ke depannya kita bisa ketemu lagi sama Dokter Wendy. Ya, Jangan bosen-bosen amin. ya dan Dok Bobo. Wen. Yuk siap, aman-aman. Oke, ini informasi untuk mams semua. Jangan lupa untuk selalu stay tune di grup Nobi Mams karena Minbi akan umumkan pemenang mams teraktif. Oke. Oh. Hadiah nih. Oke, ada closing summary nggak sih atau pesan-pesan dari Dokwen untuk mam semua yang hadir hari ini? Iya, Bobo. Oke, titip pesan saya, eh anak ini kan kita yang pengen punya anak ya, gitu. Mm-mm. Jadi ketika memang Moms and Dad di sini sudah memutuskan memiliki anak, maka penuhilah hak dan kewajiban anaknya gitu.
Anak itu berhak untuk mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam keluarga gitu. Terutama kesehatan. Tentunya saya kalau di dokumen ini sebagai dokter anak ya pasti kesehatan anaknya. Jadi pastikanlah anak itu mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan dengan baik dan optimal tentunya. Baik itu dengan cara pemberian imunisasi, baik itu dengan cara pemberian nutrisi yang adekuat, penuhi dengan makanan-makanan yang bergizi, asupan yang nutrisi yang bagus gitu. Nggak mesti mahal kok gitu. Cukup dengan ada yang di Mm-mm. pasar aja udah cukup makanan-makanan seperti itu. Mm-mm. Nggak usah Oke. heboh-heboh pengen salmon, pengen apa ini itu. Nggak usah ya, lauk pauk kita banyak banget berlimpah. Bersyukur kita tinggal di Indonesia ya, banyak makanan. Jadi pastikan penuhilah semua hak-hak itu dan jangan juga pernah Mm-mm. berharap mereka akan memberikan imbal balik ke kita. Ya, karena kan kita tahu, kan kita yang pengen punya anak kan ya, kita yang pengen punya keturunan. Jadi Mm. tanggung jawab kita lah untuk membesarkan dia dengan Betul baik ya. dan menjadikan anak itu juga menjadi penerus kita juga yang baik pula gitu. Amin. Amin. Oke. Nah, Sebelum sebelum penutupan, kita mhm. sesi dokumentasi dulu ya, Dok ya. Oke, siap, siap. Oke, ini ada tim Inbi yang mau. Oke, ready ya. Kita mulai. Ini kan ada banyak banget pesertanya. Ini ada 8.000 orang ya, Dok Wen. Waduh, mantap. Jadi ini kita screenshot dari slide 1, 2, 3, sampai 4 slide ya. Siap, siap, siap. Oke. Boleh open cam dong, Mam semua. Keluarkan senyuman terbaik kalian. Wuhu. Yang udah dandan mungkin boleh, Iya, boleh. walaupun muka lagi capek-capeknya, ingatlah, Mams, kalian itu tetap cantik di mata suami kalian. Oke, mana nih? Oh, ada izin off cam. Oke, kita mulai aja di slide 1 ya. Oke, hitungan ketiga, berikan senyuman terbaiknya ya, Mam semua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Wah, ini masih belum banyak yang on cam ternyata. Hmm. Ayo, Mams, buka kameranya. Kita berfoto bersama. Kapan lagi? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga. Oke, Mams boleh open cam ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Mam semuanya, terutama untuk Dok Wen yang sudah Sama-sama, meramaikan acara Min. hari ini. Sampai jumpa Iya. kembali ya, Mams dan Dok Wen di acara-acara Nubi Mams menarik berikutnya. Oke. Stay healthy, stay happy, dan selalu ingat kesehatan si kecil, bahagia ibu juga. Oke, Mimi pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya ya. Dan semuanya.